Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, ya ini hal sepele ya. Jadi ada pertanyaan, Pak, kalau kita tidak diundang di dalam satu acara, katakanlah acara pernikahan, apakah kita boleh datang, Pak? Bagaimana Pak saran Bapak, padahal kita masih saudara atau masih teman, gimana? Nah, jadi kalau Anda tidak diundang, ya sebaiknya jangan datang ya, terutama oleh tuan rumah ya, tidak diundang oleh tuan rumah ya. Kalau saya sendiri juga sering gitu ya, kan nggak diundang ya. Terus teman saya nanya, kemarin datang nggak di acara ada perkumpulan ini? Loh, emang ada acara? Oh iya, oh nggak diundang ya? Enggak, datang aja katanya. Ya saya bilang, ya kalau tuan rumahnya nggak ngundang ya ngapain kita datang gitu. Nah kalau menurut saya ya itu tidak perlu ya, tidak harus ya. Meskipun itu yang undang itu saudara ya, saudara dekat meskipun ya. Misalnya ada acara pernikahan dan hajatan yang lain ya. Ya kecuali kalau acara kematian ya. Nah, kalau untuk yang hal-hal yang sifatnya ya hura-hura dan lain sebagainya, ya kalau tidak ada undangan dari orang tersebut, ya nggak perlu kita datang, ya tidak suatu keharusan, ya. Karena apa? Ya kalau saya melihat dari sebuah Purana ya di situ memang bahwa diberi contoh ya, Wisati yang merupakan permaisuri Dewa Siwa ya, dan pada waktu itu bapaknya Dewi Sati yaitu Prajapati Daksa ya, jadi putra daripada Dewa Brahma, jadi mengadakan suatu upacara yatnya ya, besar-besaran ya. Nah, yang diundang di sana tuh semua diundang ya. Ya ini kan di alam para dewa ya, Prajapati Daksa itu kan adalah merupakan putra daripada Dewa Brahma ya. Nah, jadi Prajapati Daksa ini mengundang Dewa Brahma sama Dewa Wisnu. Nah, sedangkan Dewa Siwa itu adalah mantunya ya, tetapi tidak diundang ya. Dan Dewi Sati sebagai anaknya juga nggak diundang ya, karena ya ini Prajapati Daksa ini kan mempunyai kebencian yang sangat luar biasa kepada Dewa Siwa ya, karena dia tidak ingin menyembah Dewa Siwa ya, kecuali dia Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Karena Prajapati Daksa ini adalah penyembah setia Dewa Wisnu ya, jadi dia nggak mau mengundang Dewa Siwa ya, terutama anaknya Dewi Sati ya. Nah, Dewi Sati mendengar bahwa ada upacara yajna besar-besaran di kerajaan Prajapati Daksa ya, di rumahnya Dewi Sati lah ya, di rumah orang tuanya. Nah, Dewi Sati lapor kepada Dewa Siwa, oh suamiku, apakah kita perlu datang untuk menghadiri acara di tempat ayahku katanya. Terus Dewa Siwa melarang, jangan, karena kita tidak diundang katanya. Kita tidak wajib untuk menghadiri sesuatu acara kalau kita tidak diundang oleh tuan rumah ya. Jadi itu intinya. Nah, Dewi Sati ini ya karena dia merasa itu adalah orang tuanya ya, dia memaksa untuk hadir ya. Tapi Dewa Siwa tetap nggak mau ya, tapi sudah memperingatkan ya, nanti kalau kamu datang ya nanti akan tanggung jawab sendiri ya akibatnya ya kalau ada apa-apa gitu. Ternyata benar Dewi Sati ini maksa untuk datang dengan sendiri ya ke sana ya. Apa yang terjadi? Ternyata Dewi Sati dipermalukan oleh ayahnya di depan para undangan ya. Wah, jadi dia merasa dihina lah ya, karena dia sangat benci sekali dengan mantunya ya, yaitu Dewa Siwa ya. Ya ini Purana ya, ini Purana, jangan menganggap kok Dewa Siwa jadi mantu ya. Ini kan ya filosofinya ada ya. Ya,
Jadi ini Purana ya. Purana ini adalah cerita ya, cerita legenda yang terjadi di zaman dahulu ya, dahulu kala ya. Nah, akhirnya Dewi Sati ya itu menceburkan dirinya ke api ya, api yang dipakai untuk upacara yatnya ya, Agnihotra ya, sehingga terbakarlah Dewi Sati di situ ya, dan Dewa Siwa mendengar cerita telah terjadi huru-hara di sana, sehingga Dewa Siwa sangat marah ya, dan seterusnya ya. Nah, di situ dari Purana itu ya, hendaknya kalau kita tidak diundang oleh tuan rumah, meskipun itu saudara ya dan lain sebagainya ya, itu kita tidak wajib untuk hadir ya. Nah, dan karena apa ya, secara logika ya, satu bisa jadi ya tuan rumah mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak mengundang seseorang ya, atau tidak mengundang kita ke tempatnya ya. Ya mungkin dia lagi nggak mood ya, nggak suka, ada kebencian, ada jealousy dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Dan yang kedua ya, mungkin saja ya tempatnya dirasa tidak cukup ya, dirasa ini tempat saya sempit nih, nanti kepenuhan dan lain sebagainya. Ketiga juga mungkin dari segi konsumsi, nanti ini terbatas nih budgetnya nih, nggak cukup nih makanannya ya. Dan keempat juga ya, bisa saja ya karena nggak enak untuk nanti ngerepotin, nanti nyawa taksi ya, terus ke salon untuk dandan dan sebagainya ya, bisa saja ya terjadi seperti itu ya. Makanya kita ya sudah, ya kalau lupa ya kalau saudara dekat ya nggak mungkin lah ya, itu kayaknya alasan yang kurang tepat gitu ya, itu terutama ya. Bagaimana kalau acara kematian? Nah, kalau itu terkecuali ya kalau ini kan sifatnya duka ya hendaknya kalau saudara dekat ya harus datang ya memaafkan dan meminta maaf, yaitu sepertinya ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga info ini bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel, mengucapkan, mengaturkan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.